Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Wahyu selaku PLT Kepala KPPN Majene. Yang saya hormati Pak Jusman sebagai pejabat fungsional dan PLT Kepala Seksi Teraki dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada siang hari ini KPPN Majene akan mengadakan kegiatan sosialisasi anti gratifikasi, kode etik, sebagai salah satu bentuk SPIP, lalu dilanjut dengan kegiatan migrasi aplikasi GPP Desktop ke aplikasi Gaji Web pada Satker Lingkup KPPN Majene. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk menyesuaikan. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk menyesuaikan kembali. Sebelum menuju ke kegiatan penyampaian materi, marilah kita dengarkan pembukaan dari Bapak Wahyu selaku PLT Kepala KPPN Majene. Pada Pak Wahyu, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mbak Arin. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Pak. Baik. Yang kami hormati peserta sosialisasi anti gratifikasi kode etik PNS pada Kementerian Keuangan dan migrasi aplikasi GPP Desktop ke aplikasi Gaji Web pada Satker Lingkup KPPN Majene. Yang kami hormati Mas Jusman dan rekan-rekan panitia pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berjumpa pada kegiatan siang hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2021, KPPN Majene telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung terwujudnya penghargaan tersebut kepada unit kerja kami. Dalam rangka mempertahankan predikat tersebut, setiap 2 tahun sekali akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara secara langsung. Apakah KPPN Majene masih layak berpredikat WBK atau tidak?
pada kegiatan kali ini merupakan salah satu kegiatan untuk mempertahankan predikat tersebut, yaitu pelaksanaan eksternalisasi, anti gratifikasi, dan kode etik kepada stakeholder KPPN Majene. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, telah dikembangkan aplikasi gaji modul Satker berbasis web. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor 51 tahun 2023 tentang penetapan tahapan pelaksanaan migrasi aplikasi gaji modul Satker berbasis web tahap 2 bagi satuan kerja non-interkoneksi, terdapat 78 kementerian lembaga yang akan melaksanakan migrasi tersebut. Pada pelaksanaan migrasi tahap 2 ini, hal yang perlu menjadi perhatian adalah penetapan cut-off penggunaan aplikasi desktop atau penggunaan aplikasi web tersebut. Kapan cut-off tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh operator sebelum dan sesudah cut-off, dan seperti apa migrasi aplikasi gaji modul Satker berbasis web nanti akan disampaikan oleh Mas Jusman dan Mbak Osian dari tim Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak berpanjang-panjang kembali. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti acara ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas sambutan yang telah diberikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja melanjutkan materi yang pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu sendiri. Pak Wahyu sudah siap? Ya, sudah siap Pak Arin. Ya. Kepada Pak Wahyu, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Arin. Izin share screen. Ya Pak. Ya, sudah terlihat ya Mbak tampilannya? Sudah terlihat Pak. Baik Bapak Ibu sekalian. Nih, siang-siang hari waktunya memang sedikit ini ya, apa namanya, setengah 3, jam 2, setengah 3, setengah 2, jam 2, dan setengah 3 ini masa-masa kritis di mana ngantuk pasti akan menyerang. Ini mohon izin Bapak Ibu sekalian nih, mengganggu mungkin waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi anti gratifikasi, kemudian nanti akan menyampaikan terkait materi kode etik. Materi ini kami sampaikan dalam rangka untuk mempertahankan predikat WBK seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Namun selain itu sebenarnya tidak hanya predikat yang kami harapkan, namun dengan kegiatan eksternalisasi ini Bapak Ibu bisa mengetahui dan memahami bahwasanya kami di KPPN Majene atau di Kementerian Keuangan itu sudah melaksanakan budaya anti gratifikasi. Nah, apa itu gratifikasi? Perlu Bapak Ibu ketahui dari survei yang dilaksanakan di tahun 2019 ini dari partisipasi publik, sebanyak 37% responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi, dan 30% ini yang pernah melaporkan gratifikasi. Dari sini Bapak Ibu ketahui bahwa pemahaman gratifikasi itu sangat minim di masyarakat pada umumnya. Dan dari kegiatan pelaporan juga sangat minim, yaitu baru 30% dari responden survei. Nah, apa itu gratifikasi? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, diskon atau rabat,
fasilitas penginapan, tiket perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Ini dianggap sebagai gratifikasi. Kemudian, apa sanksi atau hukuman apabila seseorang menerima gratifikasi? Sesuai dengan undang-undang tadi, menerima gratifikasi itu ilegal, termasuk bentuk tindak pidana korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara. Seperti di dalam gambar, tipikor atau tindak pidana korupsi itu ada beberapa. Yang pertama, kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jadi, gratifikasi merupakan bentuk tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana unsur pidananya? Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nih, keterangan sesuai dengan pasal 12B ayat 1 huruf A, sesuai pembuktian dilakukan oleh penerima gratifikasi jika nilainya lebih besar dari 10 juta. Kemudian dilakukan oleh penuntut umum jika nilainya di bawah 10 juta. Ini untuk pembuktiannya. Nah, bagaimana terkait dengan penjara dan dendanya? Seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Atau denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa gratifikasi itu bisa dipenjara dan ada dendanya. Kalau misalnya seorang penerima gratifikasi itu di atas 100 juta, ini dilakukan oleh penerima gratifikasi. Tapi jika di bawah itu oleh penuntut umum. Oke. Nah, bagaimana penanganan gratifikasi di Kementerian Keuangan sendiri? Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa sesuai dengan PMK 277 tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya di Kementerian Keuangan dalam melaksanakan mengantisipasi atau mengelola gratifikasi di Kementerian Keuangan. Nah, di sini terkait dengan kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pimpinan unit eselon 1 dan unit non-eselon serta pimpinan unit kerja di Kementerian Keuangan memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Di sini terkait dengan kewajiban pegawai negeri diatur bahwa saat pertama menolak gratifikasi, yang kedua melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi, dan yang ketiga adalah melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, poin pertama adalah kami harus menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Dan yang kedua, apabila setelah menolak, kami harus melaporkan penolakan tersebut. Nah, bagaimana jika kita menerima namun tidak bisa ditolak, tetap harus dilaporkan. Nah, ada 2 kategori gratifikasi. Yang pertama adalah wajib dilaporkan dan yang kedua tidak wajib dilaporkan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap penerimaan gratifikasi harus dilaporkan yang sebelumnya, baik penolakan maupun penerimaan. Ini terkait dengan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Nah, nanti setelah ini kita akan menjelaskan apa saja kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah, itu pasti tidak berhubungan dengan jabatan, tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan. Ini ada banyak yang saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama adalah pemberian dalam keluarga. Ini diperbolehkan sepanjang tidak dapat benturan kepentingan. Kedua, keuntungan yang berlaku umum, penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi. Yang ketiga, manfaat yang berlaku umum, dari koperasi misalnya, organisasi kepegawaian, atau organisasi jenis, terdapat dasar keanggotaan. Yang keempat, perangkat atau perlengkapan peserta, seperti seminar, workshop, konferensi, itu kan ada toolkitnya. Yang kelima, hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya.
Yang keenam ada hadiah kejuaraan, ini tidak wajib dilaporkan. Yang ketujuh penghargaan berupa uang atau barang. Namun yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku. Ada peraturan yang mengatur terkait dengan pemberian tersebut, itu diperbolehkan dan tidak wajib dilaporkan. Yang kedelapan, hadiah yang berlaku umum. Ya, hadiah langsung, undian, diskon, rabat, voucher, poin reward, atau souvenir itu tidak perlu dilaporkan. Yang kesembilan, kompensasi atau honor profesi di luar kedinasan. Ini yang tidak terkait tugas dan kewajiban. Tidak terdapat konflik of interest dan tidak melanggar aturan atau kode etik. Yang ke-10, kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan dinas, misalnya honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan sesuai dengan standar sepanjang tidak ada pembiayaan ganda. Ke-11, karangan bunga, ini juga tidak termasuk. 12, pemberian terkait dengan tunangan, nikah, kelahiran, itu diperbolehkan, namun ada batasannya, maksimal 1 juta per pemberi. 13, terkait dengan pemberian musibah atau bencana yang dialami diri atau keluarga. Ini sepanjang tidak adanya konflik of interest. Yang ke-14, pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun. Ini pasti sering terjadi di lingkungan kantor. Nah, ini diatur di PMK kami paling banyak senilai 300.000 dan setiap pemberian per orang dengan total pemberian dikurang dari 1 juta dalam 1 tahun dengan pemberi yang sama. 15, yaitu pemberian kepada sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang. Itu senilai 200.000 atau tidak boleh melebihi 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. 16, yaitu pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum. 17, pemberian kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan. Ini merupakan gratifikasi yang mungkin kita anggap ini pemberian, karena kata-kata gratifikasi itu adalah pemberian secara ikhlas. Jadi tidak ada unsur ingin memaksa, tidak ada unsur untuk menyuap, atau tidak ada unsur untuk mengikat, tapi sebatas keikhlasan. Namun ada pengaturan khusus bahwa ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan di lingkungan kami adalah yang berhubungan dengan jabatan atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam atau di internal Kementerian Keuangan itu ada namanya UPG, Unit Pengendali Gratifikasi. UPG ini ada strukturnya, ini ada UPG Koordinator, itu di Itjen, di Inspektorat Jenderal kami, kemudian ada UPG Unit Kerja, ini di masing-masing unit kerja. Ini ada UPG tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, untuk KPPN sendiri ini termasuk UPG tingkat 3, karena unit kerja setingkat eselon 3. Di sini mungkin sedikit menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa UPG tingkat 3 ini diketuai oleh di sini adalah Mas Jusman sebagai PLT Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal. Dan beranggotakan di sini ada Mbak Arin tadi sebagai MC. Itu adalah UPG tingkat 3 kami di KPPN Majene. Apa fungsi UPG? Nah, UPG Koordinator ini mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara untuk UPG unit kerja atau sebagai contoh di kami di KPPN Majene sebagai unit pelayanan dan informasi serta pengelolaan pengendalian gratifikasi pada unit kerja masing-masing. Nah, ini terkait dengan tugas dan tanggung jawab UPG ada 5. Yang pertama adalah menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja segala hal yang terkait dengan gratifikasi. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam hal diperlukan. Nomor 3, melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang keempat, menjalankan fungsi pembinaan. Ini khusus untuk tingkat 1 dan tingkat 2. Yang kelima, yaitu menyusun laporan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nah ini alur terkait dengan pelaporan gratifikasi. Ini sebagai contoh, misalnya dari Satker
ABCD menyampaikan barang kepada layanan kami di depan. Nah, siapa penerima gratifikasi? Yaitu rekan kerja kami di front office. Nah, ketika diberikan namun tidak bisa ditolak, misalnya melalui kurir, melalui paket, nah itu tidak bisa ditolak karena memang dikirimkan melalui kurir. Nah, itu kita laporkan. Nah, ketika itu berupa makanan, kita langsung serahkan kepada yayasan atau panti asuhan sebagai bantuan sosial ambil makanan. Nah, terkait dengan pelaporan tersebut, ini ada formulirnya yang sudah terintegrasi ke dalam aplikasi pelaporan. Nah, setelah 10 hari kerja kami menerima atau menolak, misalnya bisa dimungkinkan menolak apabila berhubungan langsung, kita melaporkan. Kemudian nanti dari UPG akan melakukan penelaahan ketika setelah ditelaah dan termasuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan, maka ini disampaikan kepada KPK. Baik. Kemudian terkait dengan penanganan laporan gratifikasi. Nah, di sini KPK sudah menerima laporan, ini melakukan verifikasi. Apabila lengkap, dia akan melakukan analisis. Apakah ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Apabila tidak dapat ditindaklanjuti, ini disampaikan surat pemberitahuan ke penerima gratifikasi langsung. Apabila dapat ditindaklanjuti, maka nanti akan dinaikkan statusnya menjadi surat keputusan. Apakah ini nanti barangnya menjadi milik penerima atau yang menerima gratifikasi, atau menjadi milik negara sebagai barang gratifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu dapat kami sampaikan bahwa rupanya bisa ini menjadi milik penerima, namun dengan beberapa catatan. Nanti akan kita bahas setelah ini. Nah, ketika itu menjadi penerima, itu ada semacam permohonan kompensasi untuk memperoleh kepemilikan atas objek gratifikasi yang telah dilaporkan kepada KPA. Nah, ini ada syaratnya. Ini berbentuk barang atau fasilitas. Kalau uang tidak bisa. Kemudian pelapor ini kooperatif dan beretikat baik. Kemudian ini yang penting, bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang. Jadi ketika kami di Kementerian Keuangan mendapatkan gratifikasi yang harus dilaporkan, dalam hal ingin memiliki itu dimungkinkan, namun harus mengganti dengan sejumlah uang senilai dengan barang yang dikompensasikan. Nanti untuk nilainya akan ditaksirkan oleh KPK. Dan yang terakhir, ini ketika pelapor sudah berhak, ini dalam hal disetujui KPK, kemudian telah membayar kompensasi. Kemudian bagaimana hak perlindungan dan sanksi. Ini bagi pelapor gratifikasi ini memiliki hak, yaitu informasi perkembangan laporan gratifikasi dan perlindungan dari UPG unit kerja. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memang melaksanakan atau pelaporan gratifikasi itu sesuatu hal yang menurut sebagian hal yang tabu. Nah, ini diberikan hadiah tapi kok dilaporkan seperti itu. Nah, ini ada hak-hak yang akan diperoleh, yaitu perlindungan dari UPG dan mengetahui perkembangan terhadap laporan gratifikasi yang dilaporkan. Nah, bagaimana bentuk pelindungannya? Yaitu kerahasiaan identitas dan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian. Pelindungannya. Bentuk sanksi
pegawai atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini juga menjadi bumerang ketika gratifikasi yang wajib dilaporkan namun tidak dilaporkan itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mungkin ini cukup. Ini ada kata-kata yang mungkin kalau kita bahasakan agak keras. Berhenti di kamu. Mulai budaya anti korupsi dari dirimu dan inspirasi sekitarmu. Nah, seperti disampaikan di dalam gambar ini, di mana budaya pemberian bingkisan karena tugas dan jabatan, karena jabatan itu sudah menjadi hal yang umum di masyarakat ataupun di dunia kerja. Ayo hentikan sungkanmu, putus siklus gratifikasi. Nah, kita tidak akan melaksanakan gratifikasi karena hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana korupsi yang pastinya. Dan yang kedua adalah ini merugikan negara. Nah, mungkin itu terkait dengan paparan anti gratifikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kode etik. Ini kalau kode etik insya Allah sedikit saja. Masih semangat Bapak Ibu sekalian menyimak materi untuk berikutnya? Semangat, Mas Wahyu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu dari PA Polewali. Alhamdulillah. Baik. Ini ya, terima kasih Pak dari Polda Sulbar SPM. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk mengefektifkan waktu, ini alhamdulillah ada peserta yang semangat, ini membuat saya sendiri semangat menyampaikan. Begitu Mbak Arin ya? Mbak Arin, di mana suaranya Mbak? Ya, Ada betul, suaranya? Pak. Oh iya, sip, Pak. Kasih Mbak Arin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kami lanjutkan materi berikutnya terkait dengan kode etik PNS. Izin share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat Mbak Arin? Sudah, Pak. Baik, Pak. Nah, melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi terkait dengan kode etik dan kode perilaku PNS. Ini adalah regulasi yang diatur di internal Kementerian Keuangan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian agar memberikan wawasan pengetahuan bahwasannya di kami, di KPPN Majene khususnya dan di Kementerian Keuangan secara umum, kami terdapat aturan-aturan yang mengatur terkait dengan kode etik dan kode perilaku PNS. Nah, ini mohon bantuan Bapak Ibu sekalian apabila nanti menemukan atau melihat salah satu pegawai kami di KPPN Majene, nanti bisa disampaikan di saluran pengaduan yang sudah tersedia. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang melatar belakangi adanya kode etik tersebut. Ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS. Kemudian ada antisipasi atas perubahan nilai dan norma yang terjadi di masyarakat, serta penguatan nilai-nilai untuk mendorong pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan dan sebagai early warning system. Maka disusunlah PMK 190 tahun 2012 tentang kode etik dan kode perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa itu disiplin PNS dan kode etik PNS? Ini saya baca sekilas. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Nah, sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, ini ada 17 kewajiban dan 15 larangan. Mungkin nanti tidak akan secara mendetail saya sampaikan ini. Kemudian kita lanjut ke sisi sebelah kanan. Kita mengetahui bahwa ada ilmu secara umum, etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban atau akhlak.
Nah, di dalam PP nomor 42 tahun 2004, kode etik adalah pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam melakukan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Nah, ini diterangkan kembali di PMK kami tahun 190 tahun 2018. Kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai bangsa dan negara. Apa tujuan dan manfaat? Nah, ini yang pasti untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Yang kedua, menjaga martabat dan kehormatan PNS. Nah, bagaimana manfaat untuk PNS sendiri? Ini sebagai arah dan pedoman dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat baik. Dan yang pasti mengajak PNS untuk bersikap kritis dan rasional dalam pengambilan keputusan. Sedangkan bagi organisasi ini sebagai kontrol masyarakat atau profesi dan sebagai deteksi dini atau early warning system. Menjangkau wilayah abu-abu dalam kaitan dengan pola PNS dan memperbaiki iklim organisasi sehingga PNS dapat berperilaku secara etis. Nah, seperti apa contoh pelanggaran, sanksi, baik dari pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin? Nah, nanti kita akan baca satu persatu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Kementerian Keuangan kita sudah memiliki 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan. Yang pertama, kami ada integritas, kemudian profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Ini adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan yang wajib ada di dalam pribadi kami di Kementerian Keuangan. Nah, nanti akan kami sampaikan seperti apa sih pelanggaran kode etik, seperti apa pelanggaran disiplin dari masing-masing nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut. Yang pertama, integritas. Ini contohnya, terkait dengan integritas, yaitu masuk ke tempat perjudian, atau menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait dengan pekerjaan di suatu restoran. Nah, ini salah satu contoh pelanggarannya dari sisi integritas. Nah, sanksinya apa? Sanksi moral, terbuka atau tertutup tergantung dari hasil pengolahan dari pelanggaran tersebut. Nah, ini dari kode etik. Bagaimana dengan disiplin? Nah, ini contoh pelanggarannya, minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian. Nah, ini adalah contoh pelanggaran dari disiplin. Bapak Ibu ketahui apa perbedaan kode etik dan disiplin? Kode etik itu semacam moral, norma. Tapi kalau sudah disiplin, dia ada sanksi hukuman disiplinnya. Kalau tadi di kode etik hanya masuk tempat perjudian, itu sudah melanggar kode etik Bapak Ibu sekalian. Menemui wajib pajak tanpa surat tugas, itu juga suatu pelanggaran kode etik. Pelanggarannya apa? Sudah masuk tempat perjudian, minum miras lagi. Nah, sudah masuk ke restoran, ketemu wajib pajak, tidak punya surat tugas, menerima uang lagi. Nah, ini sudah pelanggaran disiplin. Kemudian dari segi nilai yang kedua, profesionalisme, yaitu untuk pelanggaran kode etik, tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas. Ini menyalahi kode etik. Atau yang kedua, tanpa sengaja mempublis dokumen rahasia kantor saat melakukan foto selfie. Nah, ini hal-hal yang tidak sengaja ketika Bapak Ibu atau kami di Kementerian Keuangan sedang berselfie, rupanya ada dokumen-dokumen rahasia yang tidak boleh diketahui. Ini kode etik. Nah, bagaimana pelanggaran disiplinnya? Ini tadi tidak mencatat tanda terima. Ini terlambat menyampaikan surat tanggapan ke wajib pajak sehingga berpotensi menimbulkan unsur kerugian negara. Ini sudah masuk ke keterlambatan. Ada norma waktunya, ada ketentuan yang berlaku di kami, SOP 1 jam atau 5 hari, 10 hari, ini menyalahi aturan, sehingga ini termasuk pelanggaran disiplin. Atau sengaja mengambil gambar dan mempublis dokumen rahasia kantor. Nah, ini sudah sengaja, ini disiplin. Kalau yang tadi kan tidak sengaja, ini masih pelanggaran kode etik, yaitu norma. Nah, bagaimana untuk nilai berikutnya? Ada sinergi. Ini contoh pelanggarannya dari nilai sinergi adalah mengarahkan teman-teman di WhatsApp group untuk melihat informasi rekayasa yang melanggar kesusilaan.
hal-hal yang tidak sesuai dengan kesusilaan, dia langgar, dan dia mengajak teman-teman untuk melihat informasi tersebut. Nah, kalau yang disiplin, ini baru kode etik. Kalau disiplin, dia sudah melaksanakan rekayasanya sendiri dan menyebarkan. Ini sudah masuk ke pelanggaran disiplin dari sisi sinergi. Sinergi adalah yaitu kebersamaan seperti itu. Masing-masing orang bersama-sama, sinergi. Kemudian untuk nilai pelayanan, ini contoh pelanggaran adalah dengan sengaja tidak melayani atau mengajukan pertanyaan wajib pajak yang hendak berkonsultasi ke kantor. Nah, kalau di KPPN Majene mungkin Bapak Ibu yang datang ke kantor, kemudian tidak diberikan pelayanan yang service excellent, tidak diberikan ditanya permasalahan apa, dibiarkan, ini termasuk pelanggaran kode etik. Laporkan kepada kami melalui saluran pengaduan yang tersedia. Nanti akan kami perbaiki dan kami akan berikan pembinaan kepada orang-orang tersebut. Nah, bagaimana pelanggaran disiplinnya? Wajib pajak yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik di kantor. Ini sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu yang datang ke sini, yang tadinya tidak dilayani, ini bukannya tidak dilayani, tapi malah Bapak Ibu mendapatkan kekerasan secara fisik di kantor. Apakah itu dari satpam kami, ataukah dari pegawai kami, atau dari teman-teman di kantor sini. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran disiplin. Yang terakhir yaitu kesempurnaan. Ini untuk pelanggarannya menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kekayaan. Ini terkait dengan inovasi Bapak Ibu sekalian. Kami di sini KPPN Majene terbuka terhadap masukan Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan melalui saluran yang tersedia. Ada link di resepsionis kami atau di FO, meja FO. Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami terkait dengan inovasi yang akan kami lakukan. Nah, kalau di sisi kami menolak inovasi tersebut, ini sudah termasuk dari pelanggaran kode etik. Karena kami dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kesempurnaan, itu harus selalu berinovasi untuk memberikan yang terbaik. Nah, kalau yang pelanggarannya adalah ini terkait dengan pajak ya Bapak Ibu sekalian. Wajib lapor yang tidak mau melakukan pengisian aplikasi laporan kekayaan. Nah, ini misal terdapat aplikasi yang harus kami isi, aplikasi yang harus kami lengkapi, namun karena suatu hal kami tidak melayani Bapak Ibu sekalian, kami tidak melakukan pengisian dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sudah pelanggaran disiplin. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kode etik dan disiplin, Bapak Ibu tadi sudah memahami ya, terkait dengan apa itu perbedaan kode etik dan disiplin. Kode etik itu semacam norma, hukumannya berupa norma, atau belum langsung secara kepada Bapak Ibu sekalian, tapi kalau disiplin itu sudah benar-benar berhubungan langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mekanisme pencegahannya bagi pimpinan unit kerja, ini kami memberdayakan UKI kami. Di sini ada seksi veraki atau verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal diketuai oleh Mas Jusman di sini dan dianggotkan oleh Mbak Arlin. Kemudian berkoordinasi dengan Ijen dalam melaksanakan pengawasan, berkoordinasi dengan BPK untuk mengupayakan pemahaman kode etik dan kode perilaku. Nah, bagi atasan langsung masing-masing pelaksana itu memberikan keteladanan, pembinaan, dan pengawasan. Nah, bagaimana apabila nih Bapak Ibu sekalian melihat atau merasakan sendiri ya, terdapat dugaan pelanggaran kode etik. Bapak Ibu bisa menyampaikan pengaduan. Kami di sini ada pengaduan saluran pengaduan 059. Nanti mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Arin ya Pak terkait dengan mekanisme saluran pengaduan tersebut. Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada kami melalui saluran pengaduan tersebut yang nanti akan diteliti oleh atasan langsung yang bersangkutan dan akan dilakukan penegakan. Apabila pengaduan tersebut merupakan pelanggaran pertama dan tidak berdampak kepada citra organisasi, ini akan dilakukan dialog penguatan kode etik oleh atasan langsung. Yang nanti akan didokumentasikan dalam bentuk berita acara dialog penguatan kode etik. Nah, bagaimana apabila
pelanggaran kode etik tersebut itu sudah berkali-kali atau pengulangan dan disengaja Bapak Ibu sekalian, dan berdampak kepada citra organisasi, nanti akan diperiksa oleh majelis kode etik. Nah, setelah itu akan diberikan sanksi moral, apakah terbuka, diumumkan di upacara, forum resmi, atau tertutup, hanya disampaikan secara one-on-one meeting kepada yang bersangkutan. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi kode etik dan kode perilaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, semoga kedua materi yang saya sampaikan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami di sini KPPN Majene sudah melaksanakan budaya anti gratifikasi. Dan Bapak Ibu ketika memahami kode etik dan kode perilaku di tempat kami, Bapak Ibu sekalian bisa melaporkan hal-hal yang bertentangan dengan kode etik tersebut kepada kami melalui saluran pengaduan yang tersedia. Nah, ini sebagai usaha kami atau upaya kami di KPPN Majene dalam memberikan upaya yang terbaik, upaya yang optimal untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf ini kembali sudah mengganggu Bapak Ibu sekalian di tengah kesibukan ada gaji induk, gaji ke-13. Semoga semuanya lancar semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Arin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas materi yang telah disampaikan. Tadi ada 2 materi ya, ada anti gratifikasi dan kode etik dan kode perilaku PNS. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, gratifikasi memiliki arti pemberian yang luas. Ini meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, dan lain-lain yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Nah, kita sebagai ASN memiliki kewajiban untuk menolak dan melapor segala bentuk gratifikasi. Lalu untuk yang materi kode etik, tadi ada hubungannya ya, gratifikasi dan kode etik dan kode perilaku PNS. Jadi terciptanya kode etik PNS ini untuk mencegah pelanggaran dan menjaga kehormatan PNS. Peran pimpinan sangat penting untuk mencegah pelanggaran kode etik dan gratifikasi ini. Itu selalu memantau dan menjadi role model bagi bawahan. Dan bawahan juga sangat diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk tidak melakukan sesuatu hal yang melanggar kode etik. KPPN Majene senantiasa menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Dan kami tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun, dan pelayanan kami tidak dipungut biaya apapun. Seperti kebijakan mutu kami, Bapak Ibu sudah tahu kebijakan mutu KPPN. Biasanya yang teliti ini sudah tahu karena kami sudah memasang kebijakan mutu di dinding FO. Jadi kalau misalnya belum tahu, kebijakan mutu kami yaitu TABE, atau pelayanan yang transparan, akuntabel, bebas biaya, dan efektif. Nanti kalau Bapak Ibu ke KPPN bisa dilihat di dinding front office kami. Sekian penyampaian materi anti gratifikasi dan kode etik PNS. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh tim seksi PDMS. Untuk Mbak Ocean, waktu dan layak dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Mbak Ocean. Siap. Jadi di sini terima kasih sebelumnya kepada Mbak Arin dan Pak Wahyu atas penyampaian materi serta MC-nya tadi ya sangat luar biasa sekali. Jadi di sini memang kita semua sebagai ASN itu harus melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian cermat, disiplin. Juga kita kan sebagai ASN itu sangat familiar dengan memberikan pelayanan. Jadi dalam memberikan pelayanan itu harus sopan, kemudian ramah juga. Dan juga kita harus hati-hati agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya izinkan saya di sini membawakan
membawakan sebagai MC sebetulnya, sebagai MC terkait dengan sosialisasi migrasi gaji dari GPP Desktop ke gaji web. Nah, untuk pemateri utama pada siang hari ini atau mungkin sore hari ini ya adalah Pak Jisman. Jadi apakah Pak Jisman sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, siap. Oke, siap. Jadi kepada Pak Jisman dipersilahkan untuk menyampaikan materi sosialisasi terkait dengan migrasi gaji. Saya izin share screen ya, Mbak Osen ya. Siap, Pak. Siap. Sudah tampak ya? Sudah, Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Osen sudah diberikan waktu untuk presentasi terkait dengan migrasi aplikasi gaji ya dari GPP Desktop ke gaji web. Yang saya hormati Pak Wahyu Bagus Nur Cahyo sebagai pelaksana tugas Kepala KPPN Majene. Dan saya hormati Pak Edi Suherman, beliau adalah Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Majene. Dan juga hadir ya pada kesempatan kali ini, teman-teman tim dari PDMS yang memiliki core bisnis ya terkait dengan migrasi aplikasi gaji GPP Desktop ini ke aplikasi gaji web. Sebelumnya mohon izin Mbak Osen, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Bapak Ibu dari kantor Kemenak ya, lingkup Kementerian Agama, karena ini gaji web kan sudah berjalan ya di Kementerian Agama. Sama teman-teman dari dinas Satker Dekon TP, karena memang tidak mempunyai gaji, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan apabila mempunyai kegiatan lain, kami persilakan untuk bisa live ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti, kami dengan senang hati untuk menerima Bapak Ibu. Itu ya pertama ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan presentasikan terkait dengan migrasi GPP Desktop ke aplikasi gaji web. Jadi seperti kita ketahui di Bapak Ibu kan ada beberapa gaji ya untuk ada GPP, ada BPP untuk Polri, ada DPP ya untuk TNI. Nah ini nanti khusus untuk GPP ya, itu nanti akan dimigrasi datanya ya ke gaji web. Kalau GPP Desktop kan masih berbasis standalone ya. Kalau nanti gaji web itu kan sudah berbasis web. Nanti kita coba paparkan ya bagaimana proses migrasinya, apa-apa yang harus dipersiapkan oleh Satker, kemudian untuk selanjutnya setelah migrasi seperti apa. Ini ya Bapak Ibu ya, saya coba terangkan sedikit terkait dengan pengembangan sistem aplikasi gaji yang dibangun oleh tim kami di kantor pusat kami di Direktorat SCTP. Jadi ini pengembangan sistem aja ya. Jadi di Satker lingkup ini Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian RP itu sudah dibangun ya uang makan dan lembur. Jadi sudah bisa dibuat di aplikasi gaji web untuk uang makan dan lembur. Kemudian yang selanjutnya ini adalah migrasi GPP Desktop yang akan saya coba jelaskan ya nanti ya ke Bapak Ibu sekalian. Untuk seluruh kementerian lembaga di luar yang Satker KL yang ada di atas itu ya. Dari Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PAN-RB itu sudah menggunakan aplikasi gaji web ya. Jadi sudah tidak menggunakan aplikasi gaji desktop.
Kemudian kami juga sedang dibangun terkait dengan pengembangan sistem terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja. Nah, ini masih proses pengembangan sistem, sedang disiapkan aplikasinya, kemudian sedang disiapkan interkoneksi dengan sistem aplikasi Sakti. Nah, ini ya jenis aplikasi yang ada di Bapak Ibu ya. Ada aplikasi GPP Satker, ada yang BPP ya. BPP itu untuk Polri, kemudian ada DPP yang untuk TNI ya. Ini yang ada di Satker, kemudian aplikasi GPP, KPPN terpusat ya, yang ada di kami di KPPN. Nah, ini nanti yang ini yang sudah kita tahu semua ya terkait dengan jenis-jenis aplikasi ini. Nah, yang akan diimigrasi Bapak Ibu nantinya adalah GPP ya, GPP desktop. Nah, itu yang akan dimigrasikan. Migrasi itu artinya dipindahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi data-data yang ada di aplikasi GPP desktop yang ada di Bapak Ibu sekalian yang di luar 4 kementerian tadi itu akan dipindahkan atau dimigrasikan ke aplikasi gaji web. Ini dasar hukumnya ya terkait dengan migrasi. Kita langsung ke dasar hukum yang terakhir ya, sudah disampaikan oleh Pak Wahyu tadi. Jadi ada Kep Dirjen 51 ya tahun 2023 tentang penetapan tahapan pelaksanaan migrasi aplikasi gaji modul Satker berbasis web tahap 2 bagi satuan kerja non interkoneksi. Jadi tahap 2 ya untuk sekarang. Tahap pertama ya yang itu ya untuk 4KL tadi ya. Itu sudah 4KL tadi itu sudah full menggunakan aplikasi gaji web. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui semua, yang perlu kita pahami semua terkait dengan migrasi ini, catatan penting ya. Jadi per 1 Februari 2023 Satker pengguna aplikasi gaji web itu sudah ada di 4 kementerian. Yaitu di Kementerian Keuangan sendiri, kemudian ada di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pan-RB. Itu sudah menggunakan full ya aplikasi gaji web. Kemudian per 19 Juni 2023, Bapak Ibu sekalian, di sini yang kita undangkan aplikasi PPABP ya, yang tiap hari membuka atau menggunakan aplikasi gaji GPP desktop mungkin ya. Jadi per 19 Juni 2023, 19 Juni itu hari Senin minggu depan Bapak Ibu, itu aplikasi GPP desktop itu tidak lagi digunakan untuk seluruh jenis gaji PNS pusat. Jadi itu sudah tidak digunakan ya, sudah istilahnya sudah ditutup penggunaannya per 19 Juni 2023. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk pengajuan gaji ya ke KPPN, tidak digunakan lagi per 19 Juni 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, karena per 19 Juni 2023 sudah tidak digunakan lagi, maka seluruh KL ya Bapak Ibu, seluruh KL wajib telah mengajukan pengujian gaji Juli 2023 sebelum 19 Juli 2023. Jadi pengujian gaji Juli dalam hal ini rekon ya. Jadi sudah harap dipastikan gaji Juli ataupun gaji 13 mungkin atau kekurangan gaji dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu mohon dipastikan telah dilakukan proses pengujian atau rekonsiliasi dengan KPPN sebelum tanggal 19 Juni. Jadi bisa dilakukan 18 Juni ya, rekon ya kalau hari Minggu ya. Ya, itu gimana teman-teman PDMS ya bisa mengendal ya. Seumpama mengajukan rekon, teman-teman Satker mengajukan rekon di tanggal 18 Juni. Itu ya, jadi mohon dipastikan seluruh gaji Juli ataupun gaji 13 ataupun kekurangan gaji dan lain sebagainya, gaji susulan itu sudah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Kenapa? Karena di tanggal 19 Juni itu
aplikasi desktop sudah tidak digunakan lagi, dan juga aplikasi gaji web yang di KPPN itu juga tidak digunakan, ditutup di tanggal 19 Juni. Kenapa? Karena proses migrasi gaji dari desktop itu dilakukan oleh kantor pusat kami, Direktorat STB, itu mulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Jadi ada proses migrasi di situ, makanya aplikasinya nggak bisa digunakan atau nggak bisa diakses, ditutup oleh teman-teman kami di kantor pusat STB. Jadi sudah aplikasi GPP desktopnya sudah tidak digunakan lagi, dan juga aplikasi gaji webnya juga sudah tidak bisa juga digunakan karena lagi memproses migrasi data dari Bapak Ibu dari aplikasi GPP desktop. Jadi 19 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni itu teman-teman kami akan melakukan proses migrasi pemindahan data ya dari aplikasi data-data dari desktop itu akan dipindahkan ke aplikasi gaji web. Menurut informasi awal adalah 19 sampai dengan 23 Juni. Ada kemungkinan lebih cepat dan ada kemungkinan lebih lama lagi lewat dari tanggal 23. Info yang kami terima seperti itu. Kemudian untuk GPP desktop hanya untuk P3K. Jadi untuk P3K masih menggunakan desktop ya Bapak Ibu ya, masih diproses melalui aplikasi desktop. Nah, ini pengecualian ya untuk aplikasi GPP desktop. Untuk P3K itu masih bisa digunakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada P3K di kantornya itu masih bisa memproses gaji dan sebagainya itu melalui aplikasi GPP desktop. Kemudian untuk aplikasi BPP dan DPP yang ada di Bapak Ibu TNI Polri itu masih tetap digunakan ya untuk seluruh jenis gaji anggota TNI dan anggota Polri. Jadi ini tidak ikut dimigrasi. Ya, jadi BPP dan DPP yang ada di Bapak Ibu TNI Polri itu tidak ikut dimigrasi datanya ke gaji web, masih tetap digunakan. Nah, bagaimana kalau yang PNS-nya kan di Bapak Ibu TNI Polri kan biasanya ada PNS tuh di luar dari anggota TNI Polri. Nah, untuk anggota PNS-nya itu datanya ikut dimigrasi Bapak Ibu. Jadi ikut dipindahkan oleh teman-teman STB, dipindahkan ke gaji web nantinya. Jadi untuk BPP dan DPP anggota TNI Polri masih digunakan, namun untuk PNS-nya itu datanya ikut dimigrasi ke aplikasi gaji web nantinya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, jadi migrasi aplikasi GPP desktop itu akan dimulai dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Info terakhir kami terima seperti itu. Jadi ada kemungkinan lebih cepat, ada kemungkinan juga agak mundur ya, tergantung dari kompleksitas data nantinya. Nah, ini Bapak Ibu proses update data pegawai ya. Jadi setelah proses migrasi nantinya di aplikasi gaji web, semua data dari desktop sudah masuk ke gaji web. Nah, itu nanti proses update data pegawai, ada tambah anak atau baru menikah dan lain sebagainya, ada kenaikan pangkat, itu diupdate-nya bukan lagi di aplikasi desktop, langsung di aplikasi gaji web. Kan ceritanya sudah masuk nih datanya dari desktop, sudah dimigrasi, kemudian datanya sudah masuk di gaji web, maka apabila ada perubahan data pegawai, maka operatornya atau PPABP-nya itu melakukan update atau perbaikan data langsung di aplikasi gaji webnya. Begitupun dengan menghitung gajinya ya, proses buat gajinya,
kemudian pengujian gajinya itu sudah langsung dilakukan di aplikasi gaji web. Untuk Bapak Ibu Satker yang punya aplikasi kepegawaian yang punya interkoneksi ya, kalau di kita itu ada aplikasi Haris namanya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya di Bapak Ibu apakah ada seperti itu. Itu bisa langsung dirubah di aplikasi pegawaian tersebut, nanti bisa langsung otomatis terkoneksi datanya masuk di gaji web. Itu untuk Satker Bapak Ibu yang punya koneksi ya dari aplikasi kepegawaian dengan aplikasi gaji web. Ini proses penggunaan aplikasi gaji web ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan. Jadi di sini ada aplikasi Haris ya di kita, kemudian ada di sini ada PBDK ya. PBDK ini untuk Satker yang punya koneksi ya antara sistem kepegawaiannya dengan aplikasi di Perben ya. Jadi wajib ditunjuk PBDK. PBDK ini petugas basis data kepegawaian kalau nggak salah. Jadi ini yang akan memproses data, mengupdate perubahan data pegawai. Apabila tidak punya aplikasi kepegawaian tidak punya koneksi, maka perubahannya itu langsung dirubah di aplikasi gaji web. Kemudian begitupun dengan pembuatan gajinya, kemudian rekonnya juga melalui aplikasi gaji web. Nanti setelah diterima proses rekon oleh KPPN, baru bisa proses SPM-nya di Sakti. Nah ini langkah-langkah ini sebagai kesimpulan ya terkait dengan proses migrasi GPP desktop ke gaji web. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, mohon kerjasamanya. Jadi yang pertama itu yang terus berkoordinasi dengan kami ya, dengan PPN Majene. Kemudian yang kedua, yang urgent ini adalah melakukan pendaftaran user gaji web. Jadi user gaji di sini ada untuk yang KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan operator PPABP. Ini wajib didaftarkan ke kami user gajinya untuk bisa mengakses ke aplikasi gaji web nantinya. Jadi sesuai surat yang di broadcast Mbak Ocean tadi malam di grup.com, di situ saya lihat sudah ada monitoring ya terkait dengan pendaftaran user gaji webnya. Rata-rata tadi malam saya lihat untuk operator ya sudah terdaftar semua. Namun ada beberapa user yang belum terdaftar, itu baik itu KPA, PPK, PPSPM ya. Jadi mohon diteliti lagi Bapak Ibu di satkernya masing-masing. Harap dipastikan setelah dilakukan pendaftaran user gaji web ke KPPN. Di link yang dibagikan Mbak Ose juga tadi malam itu sudah ada bentuk form suratnya ya, bentuk baku form surat untuk pendaftaran gaji web ke KPPN. Jadi proses pendaftarannya Bapak Ibu, biasanya teman-teman itu Satker cuma mengirimkan surat pendaftarannya. Biasanya WA saya atau teman-teman yang lain di WA mengirimkan suratnya. Jadi suratnya itu Bapak Ibu, proses pendaftaran user gaji webnya ini kan melalui aplikasi Digit ya, Digit Kemenkeu. Jadi untuk yang 5 ini KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan operator PPABP itu harap dipastikan sudah memiliki akun Digit. Apabila tidak memiliki akun Digit, mohon untuk segera mendaftarkan. Setelah memiliki akun Digit, maka silakan Bapak Ibu login di www.gajikemenkeu.go.id. Nah, nanti setelah kalau Bapak Ibu belum mempunyai user di situ, nanti diminta pertama kali untuk melakukan pendaftaran kewenangan.
Nah, di situ dilakukan pendaftaran kewenangan. Nanti Bapak Ibu nanti tinggal pilih di situ mau kewenangan sebagai apa. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai PPSPM, silakan dipilih PPSPM di situ. Kemudian surat itu tadi, surat permohonan pendaftaran unsur gaji itu diupload di situ ya Bapak Ibu ya. Ada pilihan browse di situ, silakan diupload suratnya. Nanti berdasarkan usulan itu data tersebut akan masuk ke KPPN, user kami di KPPN. Itu akan kami verifikasi Bapak Ibu. Apabila jenis kewenangan sama di situ juga di suratnya ada untuk pendaftaran KPA, PPK, PPSP, bendahara dan operator PPA BP itu akan kami setujui. Nah, setelah disetujui, baru user tersebut dinyatakan aktif dan bisa digunakan untuk mengakses aplikasi gaji web nantinya. Itu juknisnya, petunjuk teknisnya sudah dibagikan juga Mbak Osen ya tadi malam di grup Porkom. Silakan Bapak Ibu buka, di situ ada juknisnya ya terkait dengan baik itu bentuk surat pendaftaran user gaji webnya sama step-step pendaftaran user gaji webnya. Jadi tidak mengirimkan suratnya ya, tapi di login dulu di digitnya, kemudian pilih kewenangan, kemudian diupload suratnya ya Bapak Ibu ya. Nanti dibaca sendiri di situ di juknisnya yang di-share Mbak Osen tadi malam. Itu yang langkah yang kedua ya. Jadi mohon dipastikan semua user gaji web sudah terdaftar ya. KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan operator PPA BP. Karena ini user ini akan digunakan pada proses pembuatan gaji dan sebagainya di aplikasi gaji web nantinya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, langkah-langkah yang harus dilakukan memproses gaji induk Juli, gaji 13 dan kurang gaji sebelum cut off 19 Juni 2023 ya. Jadi ini yang saya bilang tadi, harap dipastikan untuk gaji Juli, gaji 13 dan kekurangan gaji dan jenis lain gaji lainnya itu harap dipastikan sudah dilakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN sebelum tanggal 19 Juni 2023. Mengapa? Karena di tanggal 19 Juni itu gaji desktop itu sudah tidak digunakan dan gaji web punya KPPN itu sudah lagi di ini sama kantor pusat tidak bisa digunakan juga sampai dengan tanggal 23 karena ada proses migrasi data gaji di situ. Ya, ini mohon perhatian. Apakah Bapak Ibu sudah mengajukan semua gaji Juli, gaji 13 atau ada yang belum? Sudah, Pak. Ada Bapak Ibu yang lain? Mohon konfirmasinya. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Aman berarti Pak ya. Gaji 13 juga ya. Alhamdulillah sudah habis, Pak. Oh, malah sudah habis. PN Majene juga, baik. Pak. Iya, PN Majene juga deh, Bu Ida. Itu ya, yang langkah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu melakukan backup gaji desktop dan menyampaikan ke KPPM melalui aplikasi gaji web pada level operator PPA BP. Jadi nanti silakan di gaji desktopnya itu kan ada ada menu backup di situ, backup aplikasi di utility backup ya. Mohon di backup gaji gaji desktop GPP desktopnya itu, kemudian disampaikan ke kami di KPPN. Bagaimana cara penyampaiannya? Nanti di lewat aplikasi gaji web di level operator atau PPA BP. Itu juknisnya juga tadi malam juga sudah di-share dari Mbak Osen ya. Ada di data yang di-share Mbak Osen atau nanti kami juga share ulang ya. Terkait dengan file-file tersebut. Jadi silakan ya lakukan backup gaji desktopnya kemudian kirim ke KPPN. Ini untuk menjaga ini aja sih Bapak Ibu, apabila nanti ada data-data yang rusak apa gimana setelah proses migrasi, ini kan backupnya masih ada ya, masih ada yang kita pegang.
ada dipegang juga oleh KPPN, jadi bisa dilakukan proses proses ulang lagi ya. Itu sih untuk menjaga apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti terjadi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, membuat dan menandatangani berita acara penyamaan data setelah proses migrasi dinyatakan selesai. Jadi setelah proses migrasi nantinya selesai, dinyatakan selesai, maka Bapak Ibu Satker dimohon untuk membuat berita acara penyamaan data, nanti ditandatangani oleh KPA Bapak Ibu dan Kepala KPPN. Nah, itu format berita acaranya itu juga sudah di-share ya oleh Mbak Osen di grup Porkom. Mohon untuk dipelajari, mohon untuk diperumani bentuk dan redaksinya ya. Itu mungkin ya Bapak Ibu terkait dengan migrasi aplikasi gaji desktop ini ke aplikasi gaji web. Jadi yang pertama melakukan pendaftaran user dulu ya, gaji, KPA, PPK, PPSP, Bendahara, dan operator PPABP. Kemudian tolong dipastikan untuk gaji Indo Juli, gaji 13, kurang gaji, dan gaji lainnya itu wajib sudah dilakukan rekonsiliasi dengan saat KPPN sebelum tanggal 19 Juni 2023. Karena kenapa di 19 Juni itu kan ada proses penutupan ya untuk gaji desktop dan gaji web KPPN. Karena ada proses migrasi di situ ya. Kemudian melakukan backup dan mengirimkan ke KPPN melalui user level operator PPABP di gaji web dan membuat dan menandatangani berita acara penyamaan data setelah migrasi dinyatakan selesai. Itu mungkin ya dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Osen dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi materinya sudah sangat jelas sekali ya disampaikan oleh Pak Jusman. Jadi terkait dengan migrasi gaji ini ada kurang lebih tadi 5 step yang Bapak Ibu perlu lakukan. Dan ini kami juga mungkin mau menunjukkan sedikit terkait dengan monitoring pendaftaran user gaji Bapak Ibu ya. Sebelumnya mungkin saya izin share screen. Izin Bapak Ibu, apakah layarnya sudah tampil? Ini terkait dengan monitoring pendaftaran user gaji pada Satker Lingkup KPPN Majene. Nah, ini kalau dilihat di sini kebanyakan KPA yang belum didaftarkan karena memang pada kemarin saat implementasi gaji web yang pertama itu Satker kan memang mendaftarkan user, yaitu hanya user yang diwajibkan memang hanya user operator karena diperlukannya hanya untuk upload ADK gaji. Nah, ini kalau dilihat dari keseluruhan baru untuk KPA-nya hanya 1 yang sudah berhasil, kemudian untuk PPABP sudah berhasil semua, dan ini sisanya kurang lebih mayoritas itu sudah didaftarkan, namun memang banyak yang belum didaftarkan juga. Jadi Bapak Ibu satuan kerja yang belum berhasil mendaftarkan, yang belum mendaftarkan user pejabatnya itu silakan didaftarkan usernya, dan untuk format suratnya itu sudah kami tambahkan di linktree/kppn 059, sudah lengkap di situ, dan juga untuk template BA-nya itu sudah kami tambahkan di situ. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengecek keperluan dokumennya di situ. Nah, kemudian mungkin saya mau menunjukkan sedikit saja terkait dengan pendaftaran di Digit ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah mengakses Digit dan memang baru pertama kali. Ini saya izin ganti screen-nya dulu. Singkat saja Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, sepertinya tidak bisa muncul ini filenya, atau mungkin saya coba lewat langsung websitenya saja Bapak Ibu. Nah, kalau di websitenya nanti kurang lebih itu, apakah sudah tampil? Belum, saya belum share screen ya?
Ini Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Nah, kurang lebih nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke website ini. Jadi Bapak Ibu mengisi profil pribadi, profil akun, kelengkapan dokumen dan konfirmasi. Jadi untuk profil pribadi yang perlu dilengkapi Bapak Ibu adalah nama lengkap, NIK, NIP, nomor telepon, email dan alamat lengkap, alamat tinggal ini Bapak Ibu. Kemudian nanti di profil akun di sini Bapak Ibu akan mengisikan password. Dan di kelengkapan dokumen ini Bapak Ibu hanya perlu mengupload foto ya. Jadi usahakan menggunakan foto formal, misalkan bisa menggunakan yang berlatar belakang merah dan berukuran 3x4. Kemudian konfirmasi ini nanti Bapak Ibu mengkonfirmasi kebenaran data Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan setelah Bapak Ibu berhasil melakukan registrasi di Digit ini, nanti kan Bapak Ibu bisa melakukan registrasi di gaji.kemenq.go.id. Nah, ini mungkin sepertinya ada sedikit penyesuaian di web tersebut karena ketika tadi saat ada yang mencoba untuk melakukan registrasi, itu kan biasanya Bapak Ibu di situ memasukkan data Satker, kemudian kode KPPN, dan itu bisa memilih level user yang mau didaftarkan, misalkan seperti PPABP, KPA, PPK ataupun operator. Nah, tapi sepertinya tadi sedang ada penyesuaian. Jadi untuk level itu tidak ada pilihan untuk memilih. Jadi Bapak Ibu secara otomatis nanti ketika mendaftarkan user itu di situ terdaftar sebagai role individu. Jadi individu sebagai individu masing-masing. Kemudian nanti di situ ketika Bapak Ibu mendaftarkan, kami akan menambahkan role Bapak Ibu sesuai dengan SK penunjukan yang Bapak Ibu upload di gaji web tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga ini saya menampilkan role PPABP, user tampilan PPABP di gaji webnya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah. Nah, jadi kurang lebih tampilannya nanti di PPABP adalah seperti ini. Ketika Bapak Ibu nanti berhasil mendaftarkan user digitnya, user digit dan user gaji webnya, itu Bapak Ibu kan harus menyampaikan ADK backup dari GPP Desktop. Nah, ADK backup dari GPP Desktop itu bisa diupload di menu utilitas ini Bapak Ibu, kemudian di menu upload backup GPP. Nah, nanti kita klik saja tambah, kemudian kita bisa mengisikan data yang diperlukan dan mengupload file backup tersebut. Nah, untuk format filenya adalah .bcc. Nanti jika sudah diupload, Bapak Ibu bisa mengklik simpan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu kalau bisa segera menyelesaikan pendaftaran usernya tadi ya, karena ini masih banyak yang belum didaftarkan. Dan ini untuk yang mandatori itu adalah user operator, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Jadi nanti memang keempat user ini diperlukan untuk pengujian gaji, karena sekarang pengujian gaji itu dilakukan bertingkat mulai dari operator, kemudian ke bendahara, kemudian PPK, dan terakhir di PPSPM. Jadi untuk keempat user ini adalah wajib. Namun Bapak Ibu juga kalau bisa tetap mendaftarkan user admin Satker dan KPN seperti itu. Lalu Bapak Ibu akan menjadi perhatian juga nanti ketika membackup data di GPP desktopnya itu dipastikan tidak melakukan perekaman data lagi di aplikasi tersebut. Jadi memang dipastikan bahwa ADK backup yang diupload itu adalah ADK backup yang terbaru. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan migrasi gaji ini? Dipersilahkan raise hand atau bisa menyampaikan di kolom chat. Oh, ada Ibu. Baik, sebentar. Saya stop share dulu ya. Terima kasih Mbak Bu, Osian. dipersilahkan. Siap, Mohon Bu, siap. izin bisa mendengar suara saya. Jelas Bu, sangat jelas. Ya, Mbak Osian dan saya mungkin sering chat-chatan, tapi alhamdulillah baru kali ini saya melihat wajahnya ya. Saya mau bingung pertanyaannya untuk semua materi atau sesi migrasi gaji web ini Mbak Osian, semua ya atau? Dipersilahkan semuanya Bu. Oh ya, Iya. yang pertama karena Bapak PLT KPPN masih ada di sini, Pak Wahyu ya? Iya, Pak Siap. Wahyu. Pak Wahyu yang membawakan 2 materi tadi, alhamdulillah saya sangat senang, pemaparannya sangat jelas. Saya mencatat beberapa penyampaian beliau bahwa KPPN Majene mendapat WWK tahun 2021. Kemudian akan direview setiap tahunnya oleh Kemenpan dan juga
Inspektorat Jenderal Keuangan sendiri, bukan begitu Pak Wahyu ya? Penangkapan saya begitu. Tapi di judul ini saya melihat ada pedoman tata kode etik PNS SPIP. Apakah ini juga masuk wilayah BPKP untuk sistem penyelenggaraan integrasi pemerintah atau singkatan lain di judul itu? Jadi saya ingin berkomentar Pak Wahyu bahwa alhamdulillah KPPN bagi kami, bagi saya pribadi yang merupakan mitra kerja Pengadilan Agama Polewali ini menjadi salah satu role model dalam hal penerapan gratifikasi. Saya selalu mengatakan bahwa kalau mau melihat kinerja yang seharusnya baik dari materi ataupun pelayanannya, tengoklah KPPN. Karena itu pelayanan PTSP di kami, pengadilan kami itu sebenarnya mengacu di KPPN. Kami melihat ada dispenser untuk tamu, kami menempatkan itu. Kemudian ada space untuk kursi dan sebagainya, itu juga kami menempatkan itu. Jadi boleh dikata selama ini KPPN menjadi rujukan kami untuk pelayanan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya gratifikasi itu saya yakin bahwa KPPN mungkin garda terdepannya untuk itu. Kemudian yang masalah apa tadi materi terakhir migrasi gaji web ya Pak ya, Pak Jusman. Ini saya juga ingat karena setiap saya membuat apa ya Bu, kalau pindah pegawai, apalagi lembaran SKPP-nya itu kalau tidak salah beliau yang akan bertanda tangan begitu Pak Jusman ya, Mbak Osen ya. Iya, ini sempat juga dulu Pak Jusman. baru pertama kali saya melihat langsung wajah Pak Jusman. Migrasi gaji web ini, masukan saya sempat mengeluh Mbak Osian karena kemarin saya ikut diklat di akhir bulan, kemudian menyeberang di awal bulan. Karena aplikasi GPP masih berbasis desktop, saya pernah berpikir, waduh repot juga ya kalau misalnya pengelola gajinya mesti ikut diklat atau cuti, kemudian tidak bawa laptop. Nah sekarang ada inovasi migrasi gaji ke web, ini saya syukuri alhamdulillah. Berarti sekali lagi KPPN menjadi orang dengan fast respon yang baik melihat perubahan-perubahan ini. Wah, berpindah lagi nih dari aplikasi desktop menjadi website. Wah, keren KPPN. Cuma yang saya sedihkan tadi mungkin karena saya pejabat pembuat daftar gaji di Pengadilan Agama, itu saya tidak masuk di grup KPPN apapun gitu. Saya jadi ikut Zoom ini juga saya dikasih tahu tadi dari Kasubag Keuangan saya, Bu, ada websitenya. Oh ada ya, makanya saya ikut. Jadi mungkin saya agak lambat mengetahuinya, Mbak. Di share screen Pak Osian tadi, kami PA Polewali termasuk yang belum menyampaikan data-data KPA, PPADB dan sebagainya itu sebenarnya saya sayangkan karena kalau dilihat cuma permintaan data seharusnya kami juga bisa fast response sebagaimana instansi lain. Nah untuk permohonan ini Pak Jusman, apakah ada deadline-nya begitu? Tadi kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan itu cut off-nya di 19 Juni dan sebagainya, itu saya masih bingung karena saya sebagai pengelola daftar gaji itu tidak mengetahui itu. Gaji Juli kami 13 alhamdulillah sudah masuk. Mungkin nanti saya bisa memberi saran kepada KPPN untuk lebih banyak bersosialisasi. Kemarin di BPJS, mohon izin Bapak, saya ikut Zoom-nya, dia ada BPJS mendengar. Mungkin next time KPPN juga ada podcast atau kanal-kanal yang lain seputar misalnya keluhan yang dialami, mengingat letak geografis KPPN itu sudah di tengah Pak, tetapi bagi kami itu masih jauh. Di tengah bagi Polewali dan yang sebelahnya, tapi kalau kami radius 1,5 jam itu lumayan jauh. Jadi sekiranya ada podcast atau kanal itu sangat membantu kami yang jauh untuk bertanya. Apalagi saya Bu tidak seperti generasi sekarang yang lincah-lincah IT-nya. Saya mau diganti dengan orang yang baru, kami kekurangan tenaga. Jadi saya yang tidak terlalu mahir IT ini harus selalu recas, dikasih tahu lagi gini Bu, gini. Nah, itu saya mohon sekiranya nanti itu ada bisa podcastnya, kanalnya atau apalah gitu. Meskipun selama ini Mbak Osian, Mbak Rahma itu sangat fast respon ketika saya ada keluhan. Mungkin seputar itu saja Bapak. Terima kasih, KPPN selalu menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Bu. Ini saya dengarnya terharu ya Bu, kayak kami dijadikan role model di sini.
Kemudian terkait kendala Ibu yang ternyata Ibu belum masuk di grup Forkom, nanti saya tambahkan ya Bu. Nanti akan saya tambahkan. Kemudian ada pertanyaan juga tadi kepada Pak Jusman. Apakah langsung mau dijawab atau bagaimana Pak? Atau menunggu pertanyaan semuanya dulu baru dijawab Pak? Boleh ditanggapi dulu ya. Oh ya baik, silakan Pak Jusman. Atau mungkin mohon izin Mas Wahyu mungkin ada tanggapan Mas terkait dengan pihak Polman. Oke, terima kasih Mbak Mas Jusman dan Mbak Osian. Baik. Dari Polewali ya Bu, mohon izin namanya dengan Bu siapa Bu? Izin Pak Wahyu, Ibu Misna Pak. Ibu Misna ya Bu ya. Siap. Oke, salam kenal nih Bu. Izin di sini saya selaku PLT Kepala KPPN Majene mengucapkan terima kasih banyak Bu atas dukungan dan supportnya. Kami senang bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan layanan di kantor Ibu. Nah, mungkin terkait dengan beberapa hal tadi ada yang saya garis bawahi Bu, terkait dengan pelaksanaan WBK, ini sebenarnya 2 tahun sekali Bu. Jadi 2 tahun sekali akan dilaksanakan pemantauan dari Ijen ataupun dari Kementerian Pan-RB. Apakah berwarna merah, kuning, atau hijau. Dan mungkin ini nanti akan diterapkan di Satker Bapak Ibu sekalian dalam mempertahankan predikat WBK. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan sedikit Bu Misna terkait dengan warna merah, kuning, hijau ya Bu ya. Ini seperti apa namanya bangjo ya Bu ya. Kalau merah itu dalam artian terdapat fraud Bu. Fraud yaitu kecurangan, korupsi. Nah, itu hal yang satu aja itu akan langsung berwarna merah bagi kami. Nah, itu yang menjadi hal yang wajib kita waspadai dan ini adalah salah satu yang kami laksanakan Bu, yaitu memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan gratifikasi dan kode etik. Jangan sampai gratifikasi yang asal muasal atau kode etik yang menjadi awal jika tidak kita tanggulangi sedini mungkin Bu, itu akan menjadi tindak pidana korupsi. Seperti yang tadi saya jelaskan sedikit Bu ya, terkait dengan keterkaitan judul SPIP, kode etik ya Bu. SPIP itu adalah sistem pengendalian internal pemerintah Bu. Nah, dalam hal ini terkait dengan kode etik dan kode perilaku yang berlaku di Kementerian Keuangan. Nah, harapan kami Bu Misna, dengan kami sampaikan apa itu kode etik, kemudian apa itu hukuman disiplin, batasan mana seseorang itu melanggar kode etik dan batasan mana seseorang itu melanggar kedisiplinan, itu bisa menjadi early warning bagi kami Bu. Pengaduan-pengaduan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami itu akan menjadi perhatian kami dalam memperbaiki diri. Jangan sampai mengarah ke yang tadi Bu, warna merah Bu. Warna merah yaitu fraud, kecurangan, korupsi dan yang semisalnya. Itu terkait dengan keterkaitannya ya Bu ya, mohon izin Bu Misna. Kemudian ya Bu, terkait dengan usulan BPJS mendengar, sebenarnya ini sedang kami mulai Bu, kami upayakan di mana ada beberapa pegawai yang kami rotasi Bu, ada beberapa pegawai yang kami fokuskan ke manajemen Satker ya. Dalam hal ini adalah Mbak Osian di sini. Harapannya nanti ketika Mbak Osian itu sudah full di manajemen Satker, beliau atau Mbak Osian ini bisa memberikan perhatian penuh kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan permasalahan. Nah, mungkin salah satunya adalah inovasi BPJS di BPJS ya Bu ya, BPJS mendengar. Insya Allah kan kami tidak lanjuti. Nanti saya ada Pak Edi di sini, Pak Jusman dan Mbak Osian di manajemen Satker akan coba kami tidak lanjuti Bu terkait dengan masukan inovasi tersebut. Apakah nanti setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan nanti kami coba diskusikan kembali. Ya, terima kasih banyak Bu terkait dengan masukannya. Ini sebagai salah satu tadi kesempurnaan kami apapun itu masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan inovasi, kami akan selalu menerimanya dan akan kami tidak lanjuti dan kami coba terapkan. Mungkin demikian Bu Misna, terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu atas tanggapannya tadi. Ini selanjutnya mau menjawab pertanyaan Bu Misna dulu ya Pak Jusman. Terima kasih Mbak Osian. Terima kasih Bu Misna. Salam kenal dari saya Bu Misna dari PA Polewali. Jadi memang benar Bapak Ibu di kami di KPPN Kementerian Keuangan pada umumnya
nilai-nilai Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi ada kesempurnaan ya. Jadi kita selalu melakukan perubahan-perubahan ya, Bu Misna ya. Dan tadinya desktop ke web. Nanti kalau Bu Misna ngikutin dari Saiba, Simak BMN, persediaan sekarang jadi Sakti, ya itu apa namanya, salah satu bentuk perubahan ya di organisasi kami Bu Misna. Jadi kita berupaya terus-menerus melakukan kesempurnaan untuk memberikan pelayanan ya, kepuasan pelayanan kepada para satker dan stakeholder kami. Itu ya sedikit ya terkait dengan tanda tangan SKPP. Sekarang bukan lagi saya Bu, sekarang Pak Edi Suherman, sekarang ada beliau bergabung juga ya. Terkait dengan pertanyaan Bu Misna tadi terkait dengan deadline ya, kalau saya nggak salah tangkap Mbak Ocean ya, deadline ya. Ya, guideline ya. Jadi seperti yang saya paparkan tadi Bu Misna, jadi di tanggal 19 Juni itu Ibu, di hari Senin yang akan datang, sampai dengan 23 Juni itu kantor pusat kami melakukan proses migrasi Pak Ibu. Jadi data-data dipindahkan dari aplikasi desktop ke aplikasi gaji web. Dari proses migrasi tersebut, maka gaji desktop itu sudah tidak digunakan dan gaji web itu sementara juga tidak bisa digunakan karena ada proses migrasi di situ Ibu Misna. Makanya sebelum tanggal 19 Juni itu proses rekonsiliasi untuk gaji Juli ya, untuk gaji Juli dan gaji 13 dan gaji-gaji lainnya itu harap sudah diselesaikan sebelum tanggal 19 Juni. Kenapa? Karena kalau lewat dari tanggal 19 Juni nanti dilakukan rekon setelah tanggal 19 Juni adalah hal ini tanggal 26 Juni ya, setelah tanggal 23 batas akhir kan 23 tadi. Jadi kemungkinan kalau mau dilakukan rekon itu nanti di tanggal 26 Juni ya. Jadi kalau dilakukan rekon tanggal 26 Juni, ada kemungkinan ada keterlambatan di situ Bapak Ibu Misna. Kan 26 Juni apalagi di hari Kamis itu kan ada cuti bersama ya untuk Idul Adha. Itu ada kemungkinan ada keterlambatan pembayaran gaji di situ. Jadi bisa-bisa teman-teman nggak gajian Bu di tanggal 21 itu ya, tanggal 1 Juli itu. Jadi itu ya, jadi mohon disampaikan di sebelum tanggal 19 Juni. Terkait dengan untuk pendaftaran user itu mohon juga secepatnya Ibu untuk dilakukan pendaftaran usernya ke KPPN kalau bisa minggu ini ya. Karena kenapa? Karena user itu akan Ibu Misna dan teman Bapak Ibu yang lain gunakan untuk proses transaksi atau proses perekaman di aplikasi gaji web nantinya. Itu mungkin ya, itu mungkin dari saya Bu Misna atau Mbak Osen, silakan kalau mau ditambahkan kembali ke Mbak Osen. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya tidak ada tambahan, maupun di sini sepertinya ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini ada tadi pertanyaan terkait dengan ini ya, yang sebelumnya apakah rekon ADK itu apakah yang sampai dengan tanggal 19 itu rekon ADK-nya saja atau bisa langsung buat SPM-nya sebelum tanggal 19 Juni. Mungkin ini saya izin menjawab ya Pak Jusman. Kalau terkait dengan terima kasih Pak. Kalau terkait dengan ini yang batas sampai dengan 19 Juni itu adalah rekon ADK-nya. Jadi kalau SPM-nya itu bisa diajukan melewati tanggal 19 seperti itu. Nah, kemudian ini juga ada ini ya permintaan terkait dengan format berita acara penyamaan data. Nah, berita acara penyamaan datanya sudah saya tambahkan Bapak Ibu di Linktree /KPPN 059. Untuk linknya mungkin nanti akan saya share ulang di kolom chat dan di grup Forkom. Itu sudah lengkap di situ. Kemudian nanti jika Bapak Ibu ada kendala terkait dengan registrasi user digit, misalnya Bapak Ibu terkendala lupa emailnya sehingga tidak bisa reset password, ataupun misalnya mau login, mau registrasi tapi kok di situ sudah tercantum terdaftar, nanti Bapak Ibu bisa mengisi form kendala yang sudah saya tambahkan di Linktree /KPPN 059 tersebut seperti itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga untuk user Satker aplikasi gaji web, role user PPK dan KPA bisa satu user saja.
dari Pak Awan dari KPU Polman. Apakah Pak Jusman mau menjawab, Pak? Ya, baik Pak Wan. Jadi untuk usernya itu masing-masing Pak ya, masing-masing satu untuk PPK satu user dan KPA satu user. Namun kalau misalnya yang bersangkutan dirangkap oleh satu orang, itu nanti bukan saja ke kami, nanti akan kami tambahkan perannya ya. Ya, misalnya selain PPK dia merangkap sebagai KPA, silakan diinfokan kami, nanti akan kami tambahkan perannya. Jadi satu user bisa untuk 2 peran gitu ya. Ada gitu Mbak Osen? Silakan. Ada tanggapan mungkin ya dari Pak Awan? Ya, baik Pak, bagaimana? Apakah ada yang masih kira-kira perlu ditambahkan jawabannya? Apakah sudah cukup jelas, Pak? Pak Awan, bagaimana Pak? Jelas sudah jelas Pak. Ya. Iya, siap. Terima kasih Pak. Jadi memang terkait dengan user di aplikasi Gajib ini, mohon diusahakan ya tidak ada user yang dirangkap. Jadi masing-masing itu memiliki masing-masing role itu satu orang ya. Karena memang nanti kan ketika pengujian gaji itu di situ ada role-nya masing-masing untuk melakukan verifikasi seperti itu. Namun memang ada kondisi tertentu misalnya seperti KPA dan PPK itu dirangkap oleh satu orang itu bisa. Seperti mungkin banyak juga di situ bendahara merangkap sebagai PPABP mungkin ya. Nah itu bisa juga karena memang kalau tidak ada orang lain yang bisa didaftarkan, mau tidak mau ya mendaftarkan orang yang sama tersebut. Dan nanti terkait dengan role-nya itu bisa Bapak Ibu masukkan saja di surat penunjukan usernya. Kemudian nanti saat registrasi di Gajib-nya akan kami tambahkan role yang sesuai dengan SK surat penunjukan tersebut. Seperti itu. Jadi memang dalam keadaan tertentu user bisa dirangkap, tapi lebih baik user tersebut dipegang masing-masing orang. Jadi tidak ada perangkapan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin apakah ada kira-kira mau berapa pertanyaan lagi Pak Jusman? Ya, terserah MC-nya. Oh ya, mungkin kalau melihat di sini sudah 3:30, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mau pulang ya mungkin. Apa ini ada yang jam kerja sampai dengan jam 4 atau sampai jam 3 Bapak Ibu? Sampai subuh Bu. Oh sampai nggak ada jam kerja lagi ya Pak? Jam kerjanya 24 jam ya Pak? Atau mungkin ini saya kasih kuota 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kira-kira apakah ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya mungkin penjelasan dari Pak Jusman serta pemaparan dari Pak Wahyu tadi sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Ini saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, dipersilakan melakukan absensi ya. Untuk link tree-nya ini saya coba share kembali. Nah, sudah saya share, Bapak Ibu bisa melakukan absensi di link tree tersebut. Kemudian Bapak Ibu juga mohon untuk mengisi kuesioner ya Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi kuesioner ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, ya bagaimana? Bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan ya Bapak Ibu yang pada kesempatan ini kan kita untuk yang proses migrasinya aja ya. Jadi kita jelaskan terkait dengan proses migrasi. Nanti kan setelah migrasi ada proses tuh ya, yang pembuatan gaji dan segala macam di aplikasi gaji web. Itu nanti saya sama Mbak Osen sama tim dari PDMS akan mengagendakan selanjutnya ya terkait dengan BIMTEK terkait dengan pembuatan gaji di aplikasi gaji web ya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya terkait dengan pembuatan gaji di aplikasi gaji web. Mungkin gitu ya Mbak Osen ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Jusman tadi tambahannya. Jadi memang Bapak Ibu sudah tidak perlu khawatir lagi ya, kami di sini memastikan nanti Bapak Ibu tidak ada kendala saat pengoperasian di aplikasi gaji webnya seperti itu. Nah, kemudian sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, mari kita semua melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini yang belum on cam, mohon untuk on cam terlebih dahulu. Kita lakukan sesi foto bersama. Sebentar saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah ready belum dengan gayanya ini? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ready ya ini? Oke, yang pertama kita freestyle ya Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kreasi masing-masing gayanya. Nanti sesuai dengan untuk fotonya mengikuti apa saya Bapak Ibu? Baik, sudah siap Bapak Ibu? Oke. 1, 2, 3. Baik, kemudian yang kedua mungkin Bapak Ibu pasti
Yang pernah menonton drakor pasti tahu ya ini. Ayo. Ayo Bapak Ibu sign love ini ya. Ya, bagus. Oke, mulai alfabet saya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin ini ya sebelum menutup acara pada sore hari ini, kurang afdol ya kalau misalnya saya belum menyampaikan pantun. Jadi ini saya ada sedikit pantun yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nih, hari Kamis makan buah naga. Cakep. Baru ingat belum ketemu Pak Camat. Artinya Selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Osya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas partisipasinya dan atas kesabarannya sudah selalu mengikuti sosialisasi yang kami adakan. Sekarang Bapak Ibu apabila memang ada keperluan, misalkan banyak pekerjaan yang masih menumpuk ya yang mau dikerjakan, kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan. Dan kami ingatkan sekali lagi untuk mengisi kuesioner dan mengisi absensi ya Bapak Ibu. Nanti mungkin akan kami sampaikan kembali di grup Forkom. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya izin langsung end meeting saja. Bagaimana Pak Wahyu dan Pak Jusman? Ya, silakan Mbak.